Halo musuh boomers, apa kabar kalian semua? Gimana, di umur-umur segini udah sering ditanyain kapan nikah? Atau disinggung orang tua, mama pengen punya cucu nih, kapan kamu nikah? Ya itu biasalah, namanya juga boomers, anggap aja angin berlalu. Nah, ngomong-ngomongin soal pernikahan, episode podcast kali ini gue pengen ngobrolin soal masalah-masalah pernikahan. Mulai dari biaya, soal komitmen Gen Z, ya macem-macem lah. Apalagi baru-baru ini Wakil Presiden Maruf Amin nyuruh kita atau Gen Z nih, kita untuk nikah cepet. Bukan nikah cepet sih, lebih ke ya udah lu nikah deh gitu, buat jaga populasi orang Indonesia. Nah, pas banget. Kali ini gue bakal ngobrol sama Gen Z, seorang Gen Z lah ya, umur masih kelahiran 2000. Dia ini aktif di bidang aktivisme HAM dan perempuan. Namanya Arlin Alicia. Langsung aja. Oke, halo Bang. Jini. Iya. Gak tau kan Gen Z kan. Ya udah iya, gua Gen Z, kenapa emang dia? Arlin. Yep. Arlin terima nggak kalau dibilang SJW? Gara-gara bekerja di isu-isu aktivisme? Enggak sih, enggak terima dibilang SJW. Kenapa? Karena kayak sama diri sendiri pun kayak belum ngerasa dirinya udah aktivis banget gitu loh. Emang sih udah kerja di isu-isu sosial yang kayak perlindungan jurnalis, disabilitas, migran, terus sama stateless atau kewarganegaraan, isu-isu kayak gitu, perempuan dan anak juga. Cuman kayaknya masih perlu mengumpulkan ilmu gitu. Okay. Jadi kayak berarti kalau beban moral ini. iya, jadi kalau misalnya diajakin debat sok atuh gitu. Kalau diajakin debat udah nggak takut-takut lagi gitu. Oke, Lin, ini kan kita mau ngobrolin soal pernikahan nih. Yep. Kalau lu pribadi yang mungkin punya apalagi lu juga di bidang aktivisme perempuan juga kan, sempat kesana gitu dan terpapar sama isu kekerasan mungkin, isu kekerasan perempuan. Nah, lu pribadi percaya nggak dengan instansi pernikahan? Maksudnya willing nggak untuk menikah? Iya, gimana ya, pernikahan itu menurut gue ya, gue bukannya ini ya, gue tegasin gue bukannya nolak pernikahan atau misalnya kayak ngajakin nih para Gen Z buat jangan nikah, nggak usah, bukan gitu ya. Cuman kayak gue punya perspektif kalau nikah itu ada waktunya, ada waktu yang tepat kayak gitu. Jadi kayak gue mikirnya kalau nikah itu kan masalah komitmen ya kan, panjang urusannya. Terus kayak mikir juga nih pas lagi nikah, terus kayak ya itu menyatukan dua keluarga yang berbeda ya kan. Terus kalau dari pemerintahnya nih, sisi kepemerintahannya kayak emang pemerintah ngasih ya kayak kita apa sih namanya, jaminan gitu. Jaminan kalau kita nikah tuh misalkan ada subsidi gitu, biaya kemudahan buat rumah. Iya. Emang mau tinggal di rumah mertua seterusnya kan, nggak mau kan. Terus belum lagi kalau misalnya nikah terus tiba-tiba udah punya anak gitu kan. Itu kayak kalau misalnya dari pemerintah kita bahas ya, kayak kan pemerintah punya kewajiban buat hak anak ya kan. Sama aja kayak kalau misalnya gua kutip nih dari Universitas, setiap anak itu tanggung jawab bersama dan negara gitu kan. Iya, jadi kayak anak itu hak anak nih ya kan, kewajiban pemerintah tapi tanggung jawab oleh orang tua. Kalau nikah udah pasti kan tanggung jawab dari kita ya kan. Yang pertama emang kita udah siap punya anak yang kayak gitu-gitu. Terus lagi kayak ngebesarin anak itu bukan cuman kayak mandiin, cebokin, kasih makan, kelonin, kan bukan itu. Bahkan itu aja untuk nyebokin dan mandiin aja udah berat banget ya. Iya, bahkan ngasih makan harus yang 4 sehat 5 sempurna loh. Iya. Ya kan, namanya juga pertumbuhan anak ya kan. Nah, jadi kayak kita kalau misalnya dari balik ya, kalau misalnya dari pemerintah nih, kayak gue mau ngambil apa sih namanya, quotes dari Universal Declaration of Human Rights. Itu kayak ada mereka dibilang kayak the best interest of the child. Jadi kayak kita harus kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab gimana pendidikannya, kesehatannya, perlindungannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah nikah, emang pemerintah di Indonesia udah memberi kita kemudahan. Kayak maksudnya itu kayak isu-isu soal itu, apalagi hak anak-anak itu kayak udah merata belum? Ke seluruh Indonesia gitu kan. Berarti lu bukan menolak pernikahan ya, lebih ke memaknai lebih dalam nih. Iya. Sebelum gua nikah gua harus preparationnya tuh karena konsekuensinya tuh A B C D E gitu. Betul. Kan. Jadi kayak jangan nikah
karena ke-trigger gitu. Ke-trigger apa? ke-trigger omongan tetangga gitu kan, atau enggak ke-trigger sama teman-teman kita yang udah seumuran nih, terus pengen nikah gitu. Jangan kayak gitulah. Kayak maksudnya Emang lebih serem omongan tetangga. iya, ya? tapi kan duit lu sama duitnya mereka beda Iya, gitu iya. loh ya kan, dan hidup lu juga sama hidup mereka beda. Nah, kalau lu pribadi, suara lu untuk bukan mengkritisi sih, memaknai lebih dalam gitu. Kalau lu kan tadi bilang pernikahan itu komitmen yang panjang gitu. Iya. Di generasi lu tuh, di teman-teman lu lah ya, itu berpikiran hal yang sama nggak? Di generasi gua jujur enggak sih, enggak. Kayak mereka justru emang mikir buat nikah cepet kayak gitu. Asalkan mereka tuh nggak mikir buat modal terus kayak gini. Yang penting mereka itu kayak teman-teman gue kebanyakan, duh pengen nih hidup sama-sama gitu sama pasangan. Yaudah nikah kayak gitu. Jadi ngelihat bunga-bunga pernikahannya aja kalau Iya. nikah tuh hidup bersama Iya. sama pasangan lu sih, hidup semati. Padahal mah nikah itu tidak seindah yang kalian pikirkan kawan. Kayak tapi gitu. Anda emang sudah nikah? Belum. Cuman kayak banyak aja gitu. Nih kaum milenial ya. Kalau kaum milenial ngomong kayak gitu. Gen Z, pernikahan itu tidak seindah yang kalian pikirkan. Kayak gitu. Mereka ngomong. Menurut lu nih, masalah pernikahan yang paling krusial buat lu apa, yang sampai buat lu tuh itu tuh gua harus siap dulu nih. Oh, sebelum nikah ya? Sebelum nikah gitu. Itu satu hal yang menurut lu yang paling krusial untuk kita perlu persiapkan gitu untuk dihadapi. Dua boleh nggak? Ya boleh dah. Ya udah. Yang pertama itu menurut gue ya, itu uang, ya kan. Jadi untuk nikah boleh sih kalau maksudnya kayak modal lamaran, modal pas nikahan. Habis itu kalau misal kalian mau buat resepsi, itu kan semua uang ya kan. Belum lagi kalau misal kalian ke-trigger lagi sama resepsi artis-artis atau influencer gitu, pengen resepsinya mewah, akhirnya nyicil di bank ya kan. Itu udah utang pertama di setelah nikah tuh. Terus yang kedua modal buat bikin rumah, KPR ke bank kayak gitu kan. Terus belum lagi kalau kan yang sedihnya itu kayak maksudnya pemerintah nggak ngasih gitu misalnya buat nih subsidi rumah, nggak apa-apa deh rumah kecil yang 2 kamar gitu kan. Tapi ini enggak, kita harus benar-benar. Ada subsidi rumah ini DP 0 rupiah? Gak percaya begituan. Pasti banyak itunya belakang-belakangnya itu di DP 0 rupiah itu. Nah tapi kan kayak kalau gue mikirnya kalau misalnya mau nikah, at least udah punya tabungan buat rumah gitu loh. Jadi ya udah, kalau misal udah nikah ya udah tinggalnya tuh sama sendiri aja. Oke, menurut lo yang paling krusial adalah uang, material dulu ya, material. uang gitu. Nah, terus kedua tadi? Mental, oke. Karena nih ya nikah, itu kan istri sama suami ya kan. Istri kalau udah menjadi ibu itu tantangannya banyak banget gitu loh. Dan gue nggak yakin semua perempuan itu langsung kayak sigap langsung bisa jadi ibu di anak yang pertama itu. Pasti ya bahkan nyokap gue pas dia jadi sama gue kan anak pertama, pas ngurusin gue pun masih dibantu sama nama nenek ya kan. Jadi kayak orang istri yang menjadi seorang ibu gitu ya? Iya. Jujur tapi iya. tapi kayak baby blues, pernah dengar gak sih baby blues? Nah itu kan kondisi di saat kayak seorang istri baru melahirkan kan, jadi dia baru banget kaget gitu ya. Iya, baru banget jadi ibu, dan mereka baru sadar, oh my god ternyata sesusah ini gitu ngebesarin anak, ngurusin anak dan segala macamnya. Dan tiba-tiba punya tanggung jawab ngurus nyawa gitu, seonggok daging gitu. Jadi kan. Itu sih bener-bener mental itu harus dipastikan kalau misalnya kalian bener-bener siap gitu. Dan itu nggak cuma mental istrinya juga, mental suaminya pun juga. Karena gue percaya nih, cowok kalau misalnya masih kayak umur 28 ke bawah lah, itu mereka kayak belum bener-bener siap buat nikah gitu. Pasti mereka masih mau main-main sana sini. Iya juga. Gitu loh, jadi kayak tapi enggak juga sih. Iya, itu ya pandangan gua gitu kan. Jadi kayak oke, kalau misalnya cowok udah umur 27 ke atas gitu, udah mapan, pekerja tetap, dan ya udah kayaknya ini udah siap nih buat nikah kayak gitu. Jadi mentalnya juga. Tapi kalau misalnya kayak cowok-cowok yang masih freelancer, terus kayak aduh masih main kesana sini tiap malam clubbing, itu udahlah, kalian mau nikah yakin. Freelancer projectnya sekali freelance 1 miliar gimana? Waduh, itu nggak apa-apa. Nah, ngomongin soal material, menurut lu kategori mapan dan siap untuk nikah tuh
di range berapa? Maksudnya punya tabungan berapa, gaji berapa gitu kan? Oh, kalau gue sih Untuk mencapai siap nikah. siap nikah ya. Mm-mm. Logika gue nih. Kan karena lu kan menurut lu kan tadi Mm. lu bilang kalau material itu penting dipersiapkan sebelum lu Mm-mm. menghadapi pernikahan gitu Iya. kan. Menurut lu prepare-nya itu tuh, siapnya itu tuh berapa gitu kalau menurut lu? Kalau logika gue nih ya, misalnya gaji kalian segini, kayaknya kalau kalian udah berkeluarga dan nikah, itu harus 3 kali lipat dari gaji itu. Oke. Amannya. Jadi kayak misalnya nih, apa sih namanya analoginya ya, kayak lu nyicil rumah per bulan 5 juta ya kan, minimal gaji lu harus 3 kali lipat dari itu, jadi 15 juta baru lu aman buat nyicil rumah Oke. yang 5 juta kayak gitu. Sama kayak nikah, kalau misalnya gaji lu kayak ya gaji kalau digabungin ya Mm-mm. masih belum cukup dan lu berdua masih head on sana sini, mending gak usah dulu deh nikah gitu. Tapi kan bisa juga nikah dengan Apa? pergi ke KUA gitu, nggak Iya, usah ada acaranya. iya bisa Menurut juga. lu kalau membayangkan pernikahan, lu bukannya nggak percaya kan, bukannya Bukan nggak tidak percaya, melakukan iya. gitu kan? Mungkin akan melakukan, cuma butuh waktu lah ya. Iya. Gue pengen nanya ke lu, bayangan lu soal pernikahan lu seperti apa? Kalau Acara pernikahan. gue nikah, jujur nih, gue nggak mau resepsi yang mahal-mahal juga. Jadi gue pengen pernikahan gue sederhana, terus dari situ baru misalnya kayak kita honeymoon sama suaminya yang enak gitu loh. Oke. Jadi pernikahannya sederhana yang kita undang Ke Jepang teman-teman yang gitu. dekat gitu. Honeymoon Iya, ke pas Jepang. honeymoonnya baru. Dan lagi, tapi itu tetap nyisain buat nanti anak gue gitu, karena kan gue nggak tahu ya ke depannya gue gimana, suami gue Kehidupan gimana. bersamanya gitu Iya, ya. jadi mau nggak mau gue pun itu kayak harus nabung, walaupun gue belum punya anak tapi gue harus mikirin nih kira-kira kebutuhan anak gue mendatang itu apa aja karena gue nggak mau kayak kewalahan nantinya gitu loh nyari pinjaman dan segala macamnya. Jadi kayak gue dari awal pun harus udah nabung gitu. Gue tuh nggak tahu kenapa ya punya standar kalau nikah tuh dibuat uang untuk nikah ya, biaya untuk nikah tuh sekitar 160 juta. Karena gue udah beberapa nanya ke teman-teman gue kan gitu kan, karena pengen tahu aja ini gimana sih gitu, budgetnya tuh gimana sih. Kebetulan teman-teman gue juga udah banyak yang nikah gitu ya, rata-rata tuh range-nya tuh 160 sampai 250 gitu kan. Itu yang proper lah gitu, nggak mewah-mewah banget gitu kan. Nah, masih mending bang, dulu. Kenapa? Kalau di Batak adatnya minimal 300 juta. Nah, itu dia. Oh my god. Tapi nggak cuma Batak doang sebenarnya. Iya, Toraja pun pesta pernikahannya juga lumayan grande. Nah, gue tuh karena gue nyari standar pernikahan tuh, biaya standar biaya pernikahan tuh sebenarnya berapa sih gitu. Nah, gue nemu nih datanya dari data box, dari kata data. Ya kalau gue kan bicara pakai data. Bentar gue cek dulu datanya. Jadi Lin, ternyata tebakan budget dari pernikahan teman-teman gue tuh emang mediocre gitu, maksudnya emang standarnya segitu gitu. Jadi kalau dari data box itu menyebutkan kalau rata-rata pesta pernikahan kelas menengah Indonesia bisa menelan biaya hingga 191 juta dengan asumsi pernikahan dilakukan di gedung dan tamu undangannya 250 gitu kan. Nah, itu kan yang tadi gue bilang agak kelas menengah lah. Mediocre lah, maksudnya itu yang common gitu, kelas common lah. Dana pesta pernikahan biasanya paling banyak itu ada di sewa gedung sama catering gitu. Nah, temen gue juga paling puyeng tuh ngurusin soal catering dan gedung gitu kan. Karena kalau menurut gue nih ya, karena gue juga ngobrol sama temen gue, pemilihan gedung itu ternyata bukan karena ngukur seberapa, bukan preferensi lu doang ternyata. Itu ngukur preferensi status sosial keluarga lu, bapak, bokap, nyokap lu. Itu gue baru tahu aja. Gue baru tahu kenapa milih gedung ini begitu. Ini bukan soal bukan aksesibilitas doang. Maksudnya kayak karena di tengah kota gitu, nggak cuma itu ternyata, tapi itu ada naruh status orang tua gitu. Emang kayak tidak segampang itu kan nikah. Gitu, makanya harus siap. Apalagi nikah di umur pernikahan di Indonesia tuh dominannya tuh menyatukan keluarga sama keluarga gitu. Iya, bayangin kalau misalnya keluarga sama keluarga gitu kan.
Emang kenapa? Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Kayak Bilang curhat. aja kenapa Ada gitu. apa nih? Enggak apa-apa. Nah, Lin, terus kalau apa namanya keluarga lu gimana? Lu dituntut nggak sih sama pernikahan kan umur lu tuh udah 23 ya? Iya. Biasanya kan cewek tuh standar pernikahan umurnya tuh lebih pendek gitu Iya, kan, lebih muda lah ya. Karena masa subur juga kan. Mm-mm. Jadi kalau gue nih di keluarga gue kayak gue nggak dituntut untuk nikah cepat. Justru malah kayak gue dituntut udahlah kamu bertanam aja dulu, jadilah bunga dulu. Maksudnya kayak karirnya Keren gitu banget loh. analoginya. Iya kayak maksudnya lu ke saat ini tuh kayak masih jadi benih pohon gitu lah, yang masih kecil, numbuhnya tuh masih kecil gitu, kayak ya baru segini, ya udah berbunga aja dulu gitu loh. Cowok tuh nggak bakal kemana, orang namanya ya kaum boomer ngomongnya gitu, cowok itu nggak akan kemana, mereka bilangnya kayak gitu. Kalau misalnya dilihat kamu sudah berbunga, sudah mapan dan segala macam, pasti cowok itu menghampiri kamu, kayak gitu. Nah, definisikan berbunga menurut bokap nyokap lu atau nyokap lu atau lu sendiri gitu. Berbunga maksud nyokap sama bokap gue yang pertama bahagiain mereka, udah pasti. Terus yang kedua bahagiain diri sendiri mereka dulu. Mereka tuh maksudnya orang tua? Iya orang tua. Terus bahagiain diri sendiri gitu dulu ya kan. Terus baru deh kalau misalnya kayak gitu dan pekerjaan sudah mapan ya kan, kayak nggak usah pusing-pusing lagi nyari job sana sini, udah bahagia juga sama jobnya, ya udah barulah nikah lah gitu, kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya ada sih quotes dari Mbak Nana Najwa Shihab yang kayak gua gara-gara quotes Mbak Nana itu sempet tertampar gitu. Jadi quotesnya tuh kayak gini, dirimu masih hancur, uangmu masih sedikit, orang tua belum kamu bahagiakan, tapi mengapa kamu ingin memiliki seseorang? Diri kamu sendiri aja belum bisa, jaga diri kamu sendiri aja belum bisa. Jaga diri kamu sendiri aja belum bisa gitu, gimana ketika lu nanti berhubungan sama, berkomitmen sama orang nih gitu, bebannya akan lebih besar gitu kan, karena berpasangan ya. Iya, kayak itu, makanya kayak untungnya nyokap bokap juga open minded ya kan, dia nggak kayak orang tua yang lain yang emang nuntut cepet-cepet nikah. Tapi memang kalau misalnya acara lebaran, saudara-saudara yang lain kapan nikah, sini dong bantu calonnya dibawa sini, kayak gitu. Terus jawaban lu apa? Kayak gitu aja. Gue jawab dengan gitu. Kayak gitu dong. Jadi setiap acara lebaran gue gitu. Tapi lu punya dong preferensi umur nikah lu tuh kapan? Punya. Umur berapa kira-kira? Jadi preferensi nikah gue targetin sama sukses gue gitu. Gue pengen sukses di umur 26. Jadi gue bisa nikah umur 27 kayak gitu. Wih gila, 4 tahun lagi loh. Iya lagi. 4 tahun lagi loh. Iya 4 tahun lagi. Gue aja berkarir diri sekarang aja 5 tahun juga biasa-biasa aja. Tapi itu gue ya, maksudnya gue juga nggak ngelarang kalian kalau misalnya kalian pun pengen nikah cepat, asalkan mental sih. Kalau misalnya buat gue itu uang yang paling penting, tapi sebenarnya kalau misalnya sesuai riset pun itu mental yang paling penting gitu loh. Karena mental tuh kan diri sendiri juga kalian yang ngejalanin. Bayangin kalian yang mereka tuh stranger gitu loh, calon suami kan stranger kan awalnya, dan kalian tuh di satu rumah sama stranger gitu. Terus kalian harus kayak beradaptasi sama gaya hidupnya dia, kan bener, dia dibesarin sama orang tua kan beda kan, kita juga dibesarin sama orang tua juga beda, dan kalian harus menyatukan itu di satu rumah gitu, kayak gitu. Jadi kayak apalagi usia itu juga. Kalau gue sih waktu itu punya gagasan nikah tuh 27-30 sih sebenarnya. Gue agak telat gitu pengennya gitu kan. Cuma lama-lama kayaknya karena gue udah punya pasangan gitu ya, kayaknya lebih ngapain gitu dilama-lamain. Nah ternyata selama gue baru dapet datanya juga nih, Lin. Jadi ternyata emang kita tuh di generasi gak cuma Gen Z doang, selama 10 tahun terakhir belakangan itu anak muda sekarang tuh nunda pernikahan. Tenang, gue kalau bicara pakai data. Mengutip dari Databox. Ini datanya dari BPS, dan diolah oleh tim Databox. Tren pernikahan di Indonesia terus menurun selama 10 tahun terakhir. Penurunan tajam salah satunya terjadi di 2020 ke 2021 pas masa pandemi. Laporan statistik Indonesia mencatat ada 1,740
mencatat 1,74 juta pernikahan sepanjang 2021. Jumlah ini menurun 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta pernikahan. Jika dirunut satu dekade ke belakang, jumlah pernikahan di Indonesia mencapai titik tertinggi pada 2011, yakni 2,31 juta pernikahan. Setelah itu jumlahnya terus turun tuh. Jadi selama dari sejak 2011 itu langsung turun dan yang paling turunnya itu yang tahun berapa? 2021 apa 2021? 2021. Karena mungkin karena ada faktor pandemi juga ya, orang pada pengennya pesta ya. Kalau pernikahan kan maunya pesta gitu kan. Cuman kan ada juga pernikahan yang maunya tuh ya udahlah, yang penting sah aja, yang penting nggak nikah siri gitu kan, yang penting tercatat oleh negara gitu. Tapi ya maksudnya Pak Wapres kan bilang kalau misalnya ya udah yuk nikah biar usia produktif di Indonesia nggak hilang kayak gitu kan. Nggak nyalahin itu juga sih, cuman Pak Wapres tuh mikir kayak seluruh orang itu kayak sama gitu loh. Sedangkan kayak nggak bisa gitu. Kayak kesannya tujuan orang menikah tuh sekedar untuk menambah reproduksi aja gitu kan. Padahal kan anak juga dibatasin kayak pas itu. Ya betul. 2 anak lebih baik kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak Pak Wapres terus tiba-tiba Pak Wapres bilangnya kayak gitu. Buat usia produktif. Berarti kan disuruh 2 anak lebih baik 2 anak ya kan disuruhnya. Kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke diri masing-masing ya, kayak maksudnya. Jadi udah siap nikah? Belum. Oke. Itu aja obrolan kita kali ini ya. Emang ngomongin soal pernikahan debatable ya, mau pernikahan yang budgetnya minimal tuh 150 juta, minimal 500 juta. Ya kalau lu punya duit sih nggak apa-apa. Cuma range orang Indonesia ternyata biaya pernikahannya tuh sekitar 191 juta, sekitar segitu gitu. Itu udah include semuanya lah gitu kan. Jadi ngomongin soal pernikahan ya itu soal komitmen ya. Komitmen sepanjang masa gitu kan, nggak bisa tiba-tiba karena teman, terpengaruh oleh teman, atau bahkan lihat influencer pernikahannya enak, gue pengen jadi dream wedding gue kayak gitu, tiba-tiba besok lu nikah, nggak gitu juga gitu kan. Itu aja. Gue tutup podcast Gen Z tergencet kali ini yang ngomongin soal pernikahan. Oke, thank you Arlin udah berbagi perspektif dan jadi teman ngobrol gue gitu kan. Bang, nggak apa-apa kalau nanti mau nikah besok. Emang kenapa? Nggak apa-apa, maksudnya jangan ikutan gua. Ya gue juga nggak pengen nikah besok juga. Oke, terima kasih buat kalian udah nyaksiin podcast Gen Z tergencet episode pernikahan ini. Gue pengen ngajak kalian untuk like, comment, share, dan subscribe. Nah, buat kalian yang pengen dengerin podcast secara utuh dengan pengalaman cuma dengerin aja, kita juga ada di Noise dan Spotify. Dadah. Bye.